Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Uti. Buat teman-teman yang lagi cari video tentang enumerator itu apa sih? Pas banget teman-teman ketemu di video aku ini. Karena di video ini aku akan ngebahas tentang enumerator. Jadi, untuk kedepannya selain psikologi, jurnal kehidupan, dan juga minimalism, aku juga akan ngebahas tentang dunia pengenuman enumerator. Nah, di video kali ini, aku akan ngebahas beberapa topik, yaitu terkait dengan pengertian enumerator, kemudian tugas dan tanggung jawab, kemampuan yang harus dimiliki para enum, dan juga gaji para enumerator. Sehingga sedikit banyak, tidak sedikit juga yang menekuni profesi enumerator sebagai pekerjaan di bidangnya. Begitu, oke. Langsung saja, jadi apa sih sebenarnya enumerator itu? Menurut KBBI, enumerator adalah petugas lapangan yang membantu tim survei dalam kegiatan pengumpulan data. Nah, menurut the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), ini juga menyebutkan bahwa enumerator itu merupakan petugas survei yang melaksanakan bagian pencacahan mulai dari penghitungan dan pencatatan orang. Profesi enumerator juga sering disebut asisten peneliti. Ada juga yang menyebutnya petugas sensus, petugas lapangan, dan petugas pendataan seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya tugas dan tanggung jawab enumerator. Yang pertama melakukan pengumpulan dan pencatatan data. Ini bisa melalui observasi dan juga wawancara. Mengikuti forum group discussion mengenai topik yang akan diteliti. Memahami dan memberi penjelasan tentang topik yang diteliti kepada responden, melaksanakan wawancara dengan responden untuk mengumpulkan informasi terkait topik penelitian. Contohnya ini misalnya berdasarkan kuesioner, kemudian mengenai pengalaman mereka menggunakan berbagai produk atau layanan, ketika surveinya itu penilaian produk begitu ya teman-teman. Melakukan perekaman data dari survei atau kuesioner baik secara manual menggunakan formulir kertas ataupun secara digital. Membantu responden untuk mengisi kuesioner, meninjau kembali hasil data yang dikumpulkan apakah sudah diisi dengan lengkap dan akurat, mengumpulkan hasil survei kepada kepala penelitian. Kepala penelitian di sini itu bisa koordinator, kemudian supervisor, yang juga atasan enum begitu. Sebagai tambahan informasi, enumerator juga bertanggung jawab bahwa ketika proses wawancara sudah berjalan, sebelumnya sudah memberi inform consent atau terkait persetujuan bahwa responden bersedia dan mau tanpa terpaksa dengan sukarela untuk melakukan proses wawancara. Ada juga proses wawancara yang menggunakan recorder, jadi teman-teman enum harus menyatakan kesediaannya untuk merekam apakah boleh bapak atau ibu seperti itu. Untuk tugas dan tanggung jawab di sini itu hanya gambaran umum saja, dan karena setiap proyek penelitian itu tugasnya berbeda-beda tergantung situasi, kondisi, dan jenis penelitiannya seperti apa. Dan enumerator itu sangat-sangat bertanggung jawab terhadap kualitas data. Selanjutnya adalah kemampuan yang harus dimiliki enumerator. Di antaranya adalah komunikasi, berorientasi pada detail, problem solving, berjiwa sosial tinggi, dan kemampuan berorganisasi. Komunikasi, tidak sedikit beberapa proyek penelitian mencantumkan bahwa enumerator wajib menguasai bahasa daerah atau bahasa Inggris misalnya di penempatannya di daerah Jawa, wajib menguasai bahasa Jawa, aktif begitu. Kemudian berorientasi pada detail karena harus teliti. Kenapa? Agar kuesioner tidak ada yang terlewat ketika proses wawancara. Problem solving tidak jarang, banyak ditemui masalah-masalah atau kendala ketika di lapangan. Nah, kemampuan ini sangat penting untuk dimiliki dan diasah begitu ya. Kemudian berjiwa sosial tinggi. Karena tidak sedikit penelitian yang berhadapan dengan manusia. Semakin bertemu dengan banyak manusia, kita akan mengetahui, oh ternyata banyak sekali karakter manusia itu. Ibaratnya ada 10 manusia di situ, ada 10 juga karakter.
Kemudian kemampuan berorganisasi terkait dengan manajemen waktu. Kemudian gimana caranya pekerjaan itu selesai sebelum deadline atau tepat waktu. Karena enumerator dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai tenggat waktu. Misalnya diberi waktu 10 hari untuk menyelesaikan pendataan, jadi 10 hari harus selesai. Ya, diantaranya adalah seperti itu teman-teman. Atau teman-teman bisa banget buat menambahkan kemampuan apa sih yang harus dimiliki para enum di kolom komentar. Untuk selanjutnya adalah gaji. Ini adalah satu hal yang ditunggu-tunggu untuk para enum setelah melakukan pekerjaan dengan baik dan benar. Berapapun gajinya, jadilah enumerator yang jujur, amanah, dan berintegritas. Untuk gaji sendiri ini ada komponennya. Dan tentunya beda-beda setiap survei tergantung siapa penyelenggaranya, kemudian berapa lama survei itu diambil. Misalnya ada gaji pokok, kemudian uang per diem, uang harian, uang makan, uang jalan ketika survei itu berada di lapangan, uang kuota ketika menggunakan metodenya pound survei, seperti itu. Nah, untuk gajinya sendiri ini beragam ya teman-teman, ada yang sampai 9 juta setiap kali proyek survei, ada yang 2,5 berapa hari pengambilan survei, seperti itu. Pokoknya berapapun gajinya, kita harus melakukannya dengan jujur, amanah, dan berintegritas. Baik, untuk video selanjutnya, kira-kira Uti bakal ngebahas apa aja ya? Mungkin teman-teman ada saran di komentar. Nah, untuk selanjutnya aku akan ngebahas terkait dengan istilah-istilah yang ada di dunia enumerator maupun survei. Misalnya seperti SLS itu apa, kemudian sampel, seperti itu. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan video aku. Semoga kita bisa berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.